Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga dengan NIM 160 170 29, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya jalankan, yaitu berupa jasa rental PS yang bernama Nata Precision, bertempat di Komunude Simpang 4, Jalan Raja Barat. Untuk usaha saya sendiri, yaitu di zaman sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju dan berbagai macam teknologi yang diluncurkan dalam kehidupan manusia sangatlah beragam. Salah satunya itu berupa hiburan atau teknologi untuk bermain video game seperti PlayStation ini sendiri, dan juga di mana di dalam PlayStation ini sangat beragam macam jenis game yang bisa dimainkan, terutama untuk anak-anak bahkan dengan remaja. Dan untuk tarifnya sendiri sangatlah bervarian dan sangat terjangkau untuk remaja bahkan juga untuk anak-anak dalam memainkan dan merasakan sensasi untuk bermain game dalam PlayStation ini sendiri. Visi dan misi saya mendirikan usaha ini yaitu menjadikan PlayStation sebagai wadah untuk menghibur dan menarik dan membuat para pemain PlayStation senang akan game yang saya sediakan. Misinya memberikan hiburan berupa game yang berkualitas, meningkatkan sosialisasi masyarakat dalam wadah game, menciptakan lingkungan bermain game yang sehat. Tujuan saya bertujuan membangun usaha ini yaitu mengharmoniskan lingkungan bermain game, memberikan hiburan yang menyenangkan, membangun kekompakan di dalam bermain game, memberikan keuntungan bagi pelanggan dan juga pemilik jasa ini. Rencana pemasaran. Target konsumen yang diinginkan oleh jasa rental PS ini tentu menginginkan target yang memuaskan, di mana setiap waktu terisi penuh terus room dalam jasa ini. Untuk harga sendiri ditentukan dengan waktu lama bermain game. Situasi persaingan dalam dunia game mungkin sangatlah ketat, namun untuk jenis PlayStation ini sendiri bisa dikatakan tidak terlalu besar, di mana yang membuka jasa PlayStation ini sangatlah sedikit dan hanya ada beberapa. Rencana operasi, jenis game yang diinginkan, dan juga bonus bagi pemain. Setiap pelanggan yang berkunjung dan datang memainkan game dan merasakan ada yang kurang menarik terhadap game yang telah dimainkannya bisa memberikan masukan berupa mengenai game yang diinginkannya untuk dimainkan selanjutnya. Apabila seorang pelanggan telah menyelesaikan atau menamatkan salah satu game, dia akan diberikan berupa bonus seperti waktu tambahan untuk bermain game di dalam PlayStation ini sendiri. Yang kedua, dalam proses penyediaan PlayStation ini, alat yang dibutuhkan berupa televisi PlayStation 3, stick PlayStation, dan juga kabel penghubung TV ke PlayStation. Proses dalam bermain game, semua alat yang disiapkan, mulailah untuk pengunjung menentukan game apa yang ingin dimainkannya, dan secara otomatis game tersebut akan masuk ke dalam menu game, dan dia di situ sendiri bisa menentukan ingin bermain sendiri atau berdua, dan sesuai keinginannya maka game akan dimulai. Rencana keuangan. Modal di sini sendiri saya memilih 150 juta. Rencana anggaran biaya tetap televisi kemungkinan akan diambil kisaran 10 dengan harga satuannya 2 jutaan dan jumlahnya menjadi 20 juta. PlayStation sendiri diambil dengan 10 juga dengan harga 1.550.000 jika ditotalkan menjadi 15.500.000. Stick PlayStation di sini kita mengambil kuantitasnya berupa 24 buah dengan harga 65.000 satuan, kalau dijumlahkan menjadi 1.560.000. Dan yang terakhir yaitu kabel, kita mengambil kuantitasnya itu 6 dengan harga 20.000 dan jika ditotalkan menjadi 120.000 rupiah. Jika ditotalkan keseluruhannya maka jumlah pengeluaran dihitung 30 juta. Rencana anggaran biaya bulanan yaitu
game terbaru. Mungkin setiap bulan akan keluar game terbaru, lebih kurangnya itu 5 buah, dan harga satuan gamenya kisaran 20 ribuan. Dengan jumlah 5 game 20.000, maka 100.000. Gaji karyawan yang kami miliki yaitu 2 orang, jadi per bulannya 1.500.000 per orang, jika dijumlahkan jadi 3 juta. Dan listrik harga 300.000 per bulannya, jika ditotalkan semuanya yaitu 3.400.000. Untuk melihat jumlah penerimaan per bulan, di mana jasa rental PS ini sendiri per jamnya Rp5.000, sehari 24 jam, dan jumlah PS yang ada di sana 10 buah. Jika ditotalkan yaitu 24 jam dikali 10 dan dikali 5.000, maka 1.200.000 per hari. Itu untuk sehari, sedangkan untuk sebulan 720 jam dikali 10 dikali 5.000, maka akan menjadi 36 juta. Pemasukan dalam sebulan 36 juta. Pengeluaran dalam sebulan yaitu 3.400.000. Jadi keuntungan yang kita dapatkan bersih sebanyak 32.600.000. Jika pengolahan sesuai target dalam 2 bulan pertama, kita telah bisa mengembalikan modal yang telah kita terpakai. Dalam bulan selanjutnya kita dapat menghitung keuntungan setiap bulannya. Analisis SWOT. Kekuatan dalam memainkan game dalam berbagai genre game ditentukan oleh keinginan pemain, lokasi yang strategis. Kelemahan, pelanggan yang datang belum tentu sesuai dengan target. Yang kedua, jika tidak sesuai target, gaji karyawan tetap sama. Beban listrik juga tidak menentu. Yang ketiga, peluang, banyak remaja bahkan anak-anak sekitar lingkungan, belum ada pesaing dalam lingkungan tersebut. Itu selanjutnya penutup. Pada zaman sekarang teknologi sudah sangat pesat dan banyak teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Salah satunya itu teknologi bermain video game berupa PlayStation yang tujuan untuk menghibur para pemain dengan video game yang bervarian. Jika berbicara mengenai game, ini tidak akan ada habisnya, sebab game dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan muncul dalam kehidupan. Bisnis jasa PlayStation ini mungkin bisa menjadi usaha yang bagus, apalagi di lingkungan yang mendukung dan banyak remaja dan anak-anak yang menyukai dengan video game. Dalam berusaha, kita harus bersikap jujur dan tekun dalam menjalani suatu usaha. Usaha itu diwali mungkin akan menghadapi berbagai macam permasalahan, namun kita harus bisa menghadapi permasalahan itu. Usaha terkadang sama layaknya seperti pohon mangga yang mana awalnya dari bibit dan terus tumbuh sampai kita bisa menikmati hasilnya. Cukup sekian dari video mengenai bisnis plan. Saya Rangga Nata, sekian, terima kasih.